Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, firman-Mu, alam semesta dan sesama kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kisah Zakheus adalah kisah tentang harapan dan pemulihan atau pertobatan. Dalam Injil Lukas 19:1-10 kita melihat dengan jelas bagaimana Yesus secara pribadi mencari dan menyelamatkan orang yang hilang, orang yang berdosa, orang yang dikucilkan, orang yang selalu mendapat image tidak baik. Zakheus, seorang kepala pemungut cukai, memiliki reputasi yang buruk untuk masyarakat Yahudi sebangsanya. Ia juga kerap kali disebut sebagai pengkhianat karena bekerja untuk penjajah Romawi. Bahkan ia sering memanfaatkan posisinya untuk memeras dan memperkaya diri sendiri. Akan tetapi di balik semua kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh materi duniawi. Kekosongan inilah yang membuat Zakheus terdorong untuk mencari Yesus, bahkan sampai memanjat pohon ara agar dapat melihatnya. Apa yang dilakukan Zakheus menunjukkan kerinduan yang mendalam. Ia tidak membiarkan rintangan seperti tubuhnya yang pendek atau pandangan negatif orang lain menghalanginya untuk mendekat kepada Tuhan. Sikap ini mengajarkan kita bahwa dalam pencarian rohani, kerinduan untuk bertemu Tuhan harus lebih besar dari rasa takut akan penilaian orang lain, bahkan keterbatasan fisik yang kita miliki. Ketika Yesus melihat Zakheus, ia tidak menghakiminya seperti orang-orang di sekitarnya.
Sebaliknya ia memanggilnya dengan nama dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dalam konteks budaya saat ini, tindakan Yesus sangat mengejutkan. Berkunjung ke rumah seorang pemungut cukai berarti menerima dan menghormatinya sebagai seorang sahabat. Saudara-saudari, pertemuan ini mengubah hidup Zakheus secara total. Kasih dan penerimaan dari Yesus membuatnya bertobat dengan sungguh-sungguh. Ia tidak hanya mengakui dosanya tetapi juga berjanji untuk memperbaiki kesalahannya dengan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah ia peroleh secara tidak adil dari masyarakat sekitarnya. Transformasi ini menunjukkan bahwa perjumpaan sejati dengan Tuhan selalu menghasilkan perubahan nyata dalam hidup seseorang. Keselamatan yang datang kepada rumah Zakheus adalah bukti bahwa Tuhan tidak memandang dosa kita, tetapi memandang hati yang mau berubah dan bertobat serta menerima belas kasih-Nya. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan posisi kita dalam hubungan dengan Tuhan. Apakah kita seperti Zakheus yang memiliki kerinduan besar untuk bertemu Yesus? Ataukah kita kadang merasa terhambat oleh rasa malu, merasa berdosa, atau merasa takut dihakimi oleh orang lain? Yesus tidak pernah menjauhkan diri dari kita. Ia selalu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk kembali kepada Tuhan, tidak peduli seberapa jauh mereka telah tersesat, terpuruk dan terjatuh. Yang diperlukan hanyalah kerendahan hati untuk menerima kasih-Nya dan keberanian untuk berubah, bertobat, berdamai, mau diselamatkan. Hari ini Yesus juga berkata kepada kita, "Aku ingin tinggal di rumah-Mu." Rumah dalam hal ini bukan hanya tempat tinggal fisik, tetapi hati kita, diri dan pikiran kita. Yesus ingin hadir dalam hidup kita dalam setiap aspek kehidupan, baik ketika kita bekerja, beraktivitas, tugas karya dan pelayanan kita, dalam relasi keluarga, maupun kepada sesama kita. Apakah kita bersedia membuka pintu hati kita baginya, bagi Tuhan? Mari kita belajar dari Zakheus yang tidak hanya menerima Yesus dengan sukacita, tetapi juga menunjukkan buah pertobatan melalui tindakan nyata. Pastilah sebagai manusia, kita tak luput dan tak lepas dari segala kekurangan, kelemahan, keberdosaan, kekilafan, kelalaian yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Hanya yang dituntut dari kita oleh Yesus adalah kemauan untuk datang kepadanya, kemauan untuk bertemu dengannya, untuk berdialog, berbincang dengannya, sehingga kita memperoleh daya kekuatan untuk sanggup mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua dalam usaha kita. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadiran-Nya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Bantu kami untuk mampu merubah diri kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi berkat bagi semua orang. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.